Shalom warga kerajaan sorga, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul Pikir Panjang. Diambil dari Kejadian 25 ayat 33. Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya." Nah, Esau dan Yakub adalah anak kembar dari Ishak. Esau suka berburu dan suka tinggal di padang, sementara adiknya Yakub lebih tenang dan lebih suka tinggal di kemahnya. Satu hari, sepulangnya Esau dari padang dengan kondisi yang sangat lelah, ia melihat dan mencium masakan adiknya yang kelihatan lezat. Melihat kakaknya dalam posisi yang membutuhkan, Yakub melihat sebuah kesempatan untuk bisa memiliki hak anak sulung dari kakaknya. Hak kesulungan saat itu begitu penting karena anak tertua berhak mendapatkan warisan dalam porsi double dari bapaknya dan juga diberikan otoritas dan kuasa atas peninggalan orang tuanya. Itu sebabnya Yakub meminta hak sulung kepada Esau untuk ditukar dengan roti dan masakan kacang merah. Tidak terpikir oleh Esau dampak di kemudian hari betapa bodoh keputusannya saat itu. Belajarlah dari peristiwa ini. Jangan mengambil keputusan atau tindakan apapun dalam kondisi lelah, kondisi lapar, dan juga dalam kondisi marah. Tindakan bodoh Esau ini dicatat di Alkitab agar kita dapat belajar darinya dan tidak membuat kesalahan yang sama. Di kitab Ibrani 12 ayat 16 mengatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Apa yang menyebabkan kejatuhan Esau? Saat itu dia seperti di generasi kita saat ini yang sering hanya hidup untuk kepuasan instan. Jika rasanya menyenangkan, lakukanlah. Kita tidak berpikir panjang. Semua dikendalikan oleh keinginan daging yang lemah. Esau tidak dapat melihat lebih jauh dari keinginan dagingnya saat itu. Apapun yang ada di masa depan seperti berkat bapaknya. Bahkan tidak masuk ke dalam pikirannya dan itu menjadi tidak berharga akhirnya. Dia tidak berpikir bahwa janji-janji Tuhan itu pantas untuk ditunggu. Dan karena itu Esau meremehkan hak kesulungannya. Nah, kita harus belajar dari Esau bahwa berkat rohani di masa depan dapat hilang dengan hidup hanya untuk kepuasan hari ini. Konsekuensi negatif mungkin tidak langsung terjadi, tetapi akhirnya dirasakan juga. Karena selalu ada akibat dosa. Bukan karena hukuman Tuhan atau kutuk, karena itu semua sudah diselesaikan di kayu salib. Tetapi konsekuensi dosa itu adalah akibat dari ulah kita sendiri. Setiap hari, iblis akan menawari kita untuk kita tidak berpikir panjang. Dia akan menyodorkan sebuah kesempatan untuk hidup saat ini, dan tidak berpikir konsekuensinya di masa yang akan datang. Mungkin sebuah kesempatan untuk menipu pasangan kita, menghasilkan uang cepat dengan cara yang tidak etis, menerima promosi dengan cara yang tidak sah. Kita harus waspada terhadap hal-hal kecil hari ini yang akan bisa merampas berkat rohani kita di keesokan hari. Kita harus membuat pilihan dengan melihat kekekalan. Kita membutuhkan hubungan yang konstan dan intim setiap hari dengan Tuhan untuk membuat kita tetap berada di bawah kehendak-Nya. Mintalah hikmat hari ini untuk mengambil keputusan yang baik dan benar. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami belajar sebuah kisah yang ketika Esau ini berpikir pendek, tidak berpikir panjang Tuhan, untuk kesenangan sesaat, dan dia akhirnya menyerahkan hak kesulungannya. Hari ini Tuhan, kami nggak mau seperti itu. Kami nggak mau keputusan kami dikuasai oleh emosi kami, dikuasai oleh perasaan pikiran kami yang seringkali menipu kami sendiri. Itu sebabnya hari ini kami mau semua yang kami lakukan dan perkatakan dan tindaki Tuhan, semuanya berdasarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya hari ini kembali Tuhan, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kami, memimpin kami, memandu hidup kami, langkah-langkah hidup kami, supaya kami mengambil keputusan yang benar. Bukan sekedar baik saja, tapi benar. Karena di dalam kebaikan belum tentu benar. Di dalam kebenaran pasti membawa kebaikan. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan buka hari yang baru, dan kami percaya pimpinan daripada Roh Kudus sendiri yang akan memimpin kami hari lepas hari untuk mengambil keputusan yang benar setiap hari. Kami buka hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.